Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah kalah menghadapi Bournemouth, gua ikuti beberapa pemberitaan dari Sky, dari beberapa media. Kembali lagi, tekanan sekarang semua mengarah ke Erik ten Hag. Menghadapi Bournemouth, Manchester United bermain di Old Trafford, bermain buruk, kalah telak 0-3 di pertandingan yang seharusnya di atas kertas Manchester United memenangkan ya, karena come on, menghadapi Bournemouth, Manchester United, perbandingan ukuran dua klub ini sangat berbeda jauh ya. Dan bagaimana Manchester United juga bisa memiliki performa yang luar biasa dan hasil maksimal ketika menghadapi Chelsea, tapi ketika menghadapi Bournemouth itu tidak muncul. Justru tuan rumah dikejutkan 3 gol dari tim tamu. Dimana menurut gue secara dengan amatiran, ketiga gol itu terlalu soft, terlalu mudah, terlalu lembek. Salah satu faktor terbesar kenapa ada gol tersebut adalah fokus, konsentrasi dari pemain Manchester United, utamanya pemain belakang, buruk, jelek di pertandingan tersebut. Sehingga ya berantakanlah Manchester United di match menghadapi Bournemouth. Erik ten Hag kembali digoyang. Masa depannya akankah selesai? Gua secara ringan amatiran selalu mengatakan kalau gua ada 110% menyupport manajer dari Manchester United, dari Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, semuanya. Karena yang gua pegang adalah perkataan dari seorang Sir Alex Ferguson, your job now is to support your new manager. Pekerjaan Anda, para fans, sekarang adalah untuk mensupport manajer Manchester United. Setelah menghadapi Bournemouth, Manchester United akan menghadapi laga-laga besar menurut gue. Menghadapi Bayern Munchen di laga ya terakhir di grup, Manchester United ada peluang untuk bisa lolos sangat kecil sekali. Dan salah satu faktornya adalah harus mengalahkan raksasa Bundesliga, tim atau klub yang juga memiliki sejarah luar biasa pencapaian di Eropa, Bayern Munchen. Bukan tugas yang mudah. Walaupun Bayern Munchen juga di partai terakhir kalah menghadapi Eintracht Frankfurt. Tapi justru itu yang bisa menjadi titik balik yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Bayern Munchen akan mencari pelampiasan dalam tanda kutip. Akan gue bahas nanti insya Allah di previewnya seperti biasa. Lalu setelah itu akan menghadapi Liverpool. Sehingga dari dua pertandingan ini menghadapi Bayern Munchen dan juga menghadapi Liverpool, ada satu kemungkinan, yaitu adalah Manchester United akan meraih kekalahan di dua partai tersebut. Dan kalau itu terjadi, maka Manchester United akan meraih 3 kekalahan beruntun di musim ini. Sesuatu yang menurut gue tentu saja buruk ya dari pencapaian sebuah klub yang memiliki sejarah yang cukup besar, yaitu adalah Manchester United. Dan menurut gue kalau gue lihat sampai dengan musim ini, Manchester United sudah pernah meraih 3 kekalahan beruntun, yaitu adalah ketika kalah menghadapi Arsenal, menghadapi Brighton, dan juga menghadapi Bayern Munchen. Dan kalau Manchester United lagi dapat 3 kekalahan beruntun 2 kali, ini merupakan catatan yang sangat jelek sekali sih menurut gue. Tapi situasi ini secara realistis dengan amatiran ya sangat terbuka. Bisa saja itu terjadi. Dan kalau Manchester United juga meraih kekalahan di 2 partai selanjutnya menghadapi Bayern Munchen dan juga menghadapi Liverpool, catatan Manchester United kalah di Old Trafford musim ini akan sangat mencolok sekali. Ini lagi-lagi bukan sesuatu yang bagus juga bagi klub seukuran Manchester United. Lalu, akankah ini menjadi ancaman bagi Erik ten Hag? Walaupun gue mendukung Erik ten Hag, tapi kalau secara objektifnya ya, ini hal-hal yang di musim-musim sebelumnya, situasi dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Jose Mourinho, situasi seperti inilah yang menyelesaikan mereka di Manchester United. Kekalahan menghadapi Watford 4-1, menghadapi tim sekelas Watford dengan skor mencolok 4-1, itu menjadi semacam kayak gong ya dari selesainya Ole Gunnar Solskjaer. Dan jangan lupa Ole Gunnar Solskjaer juga pada saat itu membawa Manchester United kalah telak di Old Trafford ketika menghadapi Liverpool. Jose Mourinho pun juga demikian. Kalau gue nggak salah ingat, partai terakhirnya bersama Manchester United lah ketika Manchester United kalah menghadapi Liverpool di Anfield. Bagaimana Manchester United bermain sepak bola yang negatif, tapi justru mereka kalah dengan permainan yang
berbeda jauh dibandingkan dengan rival utama mereka, yaitu adalah Liverpool. Nah, Manchester United kalau kalah menghadapi Bayern Munchen dan juga menghadapi Liverpool, menurut gua sangat sangat besar. Gua nggak bilang 100%, tapi sangat besar situasi Erik ten Hag bisa saja selesai di Manchester United. Dan kalau itu terjadi, gua sayangkan sih. Kenapa? Bukan karena gua mensupport Erik ten Hag segala macam, enggak. Gua ini menginginkan ada semacam kayak atmosfer, semacam kayak situasi yang berbeda di Manchester United dibandingkan dengan 10 tahun terakhir ini. Yes, Manchester United saat ini bukan atau belum berada di situasi di mana mereka seharusnya, yaitu adalah mereka berada di papan atas, mereka punya permainan yang solid, ya. Mereka punya posisi di mana mereka juga bersaing untuk mendapatkan gelar juara. Musim ini Manchester United sudah tersingkir di Carabao. Manchester United selangkah lagi akan tersingkir di Champions League menurut gue. Situasi di Premier League juga sangat jauh dari jaminan akan memperoleh posisi di zona Eropa untuk musim ini. Di Piala FA pun juga demikian, Manchester United baru akan melangkah. Jadi situasinya menurut gue sangat berbeda dengan musim lalu. Nah, kenapa bisa kok Erik ten Hag yang di musim lalu secara gemilang membawa Manchester United meraih 2 final, 1 trofi dan finish di peringkat 3, sementara musim ini babak belur seperti ini sejauh ini? Ada beberapa faktor, gue sudah sering katakan, dan gue harapkan faktor-faktor tersebut juga dilihat oleh manajemen Manchester United. Karena kalau yang dilihat hanya dari result saja, terlalu result oriented, hanya hasil saja yang dilihat, maka sesungguhnya menurut gue dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe 25% itu tidak banyak perubahan yang terjadi di Manchester United. Karena sama saja langkahnya. Tidak melihat ada proses apa yang terjadi. Apa hambatannya. Apakah semua harus diselesaikan atau dicari solusinya dengan mengganti pelatihnya atau manajernya. Ini yang gue khawatirkan. Iya, ketika Manchester United nanti akan, bukannya gue mau pesimis ya, tapi ini kan juga salah satu kemungkinan meraih 2 kekalahan beruntun menghadapi Bayern Munchen dan juga Liverpool, maka akan melengkapi kekalahan menghadapi Bournemouth dengan hat-trick kekalahan secara beruntun kedua kalinya musim ini, bukan sesuatu yang bagus. Ini bisa banget kalau dilihat dari sisi hasil ya, yang menjadi pemicu utama diselesaikannya Erik ten Hag. Tapi gue tidak melihat ada yang berbeda dari situ. Setelahnya apa yang akan dilakukan? Manchester United akan mencari pelatih lagi. Apakah akan melatih secara permanen langsung datang di bulan Januari, atau interim lagi seperti musim lalu berganti lagi ya. Dan jangan lupa pelatih interim Manchester United, bisa lihat ya, Ralf Rangnick, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pelatih interim. Artinya apa? Tidak memperbaiki keadaan. Dan kalau mencari pelatih permanen pun juga butuh amunisi. Artinya dia butuh pemain-pemain yang dia inginkan. Dia butuh pemain-pemain yang tidak dia inginkan untuk disingkirkan. Dan itu kan tidak mungkin terjadi secara masif, secara besar di bulan Januari nanti di bursa transfer. Katakanlah Erik ten Hag selesai sebelum tahun baru. Ini menurut gue tidak mungkin klub Manchester United yang akan melakukan perombakan besar-besaran di bulan Januari nanti. Menurut gue itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Salah satunya adalah ya keadaan dari para pemain di tim lain, di mana mereka masih menjadi andalan. Klub tersebut juga masih berada di tengah kompetisi. Mereka harus mencari gantinya, dan cari gantinya pun juga tidak mudah bagi klub-klub itu. Banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh Manchester United menurut gue. Dan sekali lagi, kalau hanya result oriented, hasil oriented itu saja, ya gue sangat sayangkan sih. Di sisi lain juga gue melihat bahwa
Manchester United belum bisa terlalu result oriented, terlalu melihat kepada hasilnya. Karena proses ini masih berjalan dan proses itu tidak selalu naik-naik terus. Ada kalanya juga turun. Dan menurut gua, apa yang terjadi di musim ini, penurunan yang terjadi di musim ini justru sesuatu yang dibutuhkan. Karena ada beberapa komentar di media yang gua baca ataupun juga di Sky Sport contohnya ya, salah satu pembicaraan yang mereka lakukan di sana adalah membahas tentang pola permainan Erik ten Hag ini tidak jelas. Mereka lupa bahwasanya pola itu sudah terlihat musim lalu sebenarnya, yaitu adalah Erik ten Hag ingin ada pressing yang progresif, yang rapi, yang dilakukan bahkan dari daerah lawan, lalu bagaimana sepak bola menyerang yang atraktif dengan mengandalkan transisi yang cepat. Lalu juga ketika memegang possession ya, mereka bisa mendominasi pertandingan. Artinya tidak mudah kehilangan bola. Mereka terus bergerak. Dan menurut gua, salah satu kunci terbesar dari 3 pola permainan yang sudah ditunjukkan oleh Erik ten Hag walaupun tidak secara konsisten musim lalu, yaitu apa? Fisik. Dan fisik itu menjadi kunci masalah Manchester United untuk musim ini. Salah satu indikatornya cedera pemain. Yang dari awal musim sudah terjadi sangat banyak. Sehingga dari masalah fisik ini nomor 1, ketersediaan pemain tidak dalam. Nomor 2, ya bagaimana Erik ten Hag mau memainkan sepak bola yang tadi dibilang ya, atraktif. Lalu juga pressing yang agresif dan juga yang rapi, dan juga sepak bola yang mendominasi, karena mereka punya masalah fisik. Dan masalah fisik ini sebenarnya bisa ditutupi ya, walaupun tidak secara permanen, yaitu adalah dengan karakter bermain yang tinggi. Tapi itu tidak terjadi ya secara konsisten kan. Ketika itu bisa terjadi, pemain banyak bergerak, bekerja keras, determinasi tinggi ketika menghadapi Chelsea contohnya, permainan yang enak untuk dilihat. Tapi itu belum bisa terjadi secara konsisten. Dan dengan mengganti pelatih, menurut gue di tengah jalan, katakanlah di Januari ataupun Desember, Manchester United tidak akan kemana-mana. Akan ada hasil-hasil instan lagi yang didapatkan oleh klub ini. Dan ya gue harapkan tidak demikian. Sehingga ya dari ngobrol ringan ini, Manchester United atau Erik ten Hag posisinya menurut gue terancam ya dengan hasil ini. Kalau dilihat sekali lagi dari hasil, walaupun secara dari sisi lain gue justru berharap semoga bukan dari sudut pandang ini yang dilihat, terutama oleh manajemen klub. Dari sudut pandang yang lain, yaitu adalah bahwasanya ini masih proses, dan proses itu ada naik turunnya. Dan apa yang terjadi 10 tahun belakangan ini memperlihatkan juga apapun situasi di Manchester United tidak akan berpengaruh komersialnya, tidak akan berpengaruh kok dari sisi bisnisnya. Jadi jangan terlalu panik. Itu sih. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan berbeda? Gak masalah, asal sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.